Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita mau membahas tentang sebuah tema, yaitu dia pura-pura cuek dan tak peduli, namun sesungguhnya batinnya sangat merindukan hangat pelukmu. Dia pura-pura cuek dan tak peduli, namun sesungguhnya batinnya sangat merindukan hangat pelukmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembaca untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya. Dan kalau kamu ingin energi yang terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, jadi nggak usah baper-baper amat, santai aja ya. Kita lihat dulu ada energi seperti apa ya, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini ya, sebenarnya secara intuisi itu dia itu sering sekali menggalaukan soal kamu. Kalian itu juga terhubung. Bisa lah kalian itu sebenarnya terkoneksi secara jiwa. Ada telepati rasa, teman-teman ya. Sebenarnya orang ini tuh banyak galau mungkin ya di dalam hati dan batinnya. Cuman dia cenderung mungkin tidak menunjukkan. Dia tutup-tutupi ya teman-teman. Namun sekarang yang terlihat adalah mungkin saja batinnya, firasat batinnya itu dan intuisinya dia itu banyak berubah ya. Jadi mungkin saja dia itu mencari keberadaan kamu, mungkin saja dia sedang kepikiran kamu kayak gitu ya, karena tiba-tiba berubah gitu ya teman-teman. Memang orang ini bisa dikatakan moody sih, moodnya, firasatnya itu sering berubah-ubah ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat memang saat ini teman-teman, salah satu keadaan dia itu sedang tidak seimbang. Jadi kalau dia kelihatan seolah tidak peduli, seolah dia cuek, seolah dia gimana, sebenarnya itu adalah salah satu bagian dari energi dia yang tidak seimbang teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada ketidakseimbangan energi antara kamu sama dia pada saat ini ya. Jadi bisa juga moodnya dia ya, moodnya dia nggak seimbang, suasana hatinya nggak seimbang, pikirannya nggak seimbang, dan bisa juga mungkin keadaan dia sedang nggak seimbang teman-teman ya. Dan mungkin sekali dia itu butuh menenangkan diri, butuh mengklirkan energi dia, biar pikiran dia mungkin bisa lebih tenang, fokusnya dia bisa lebih bersih, batinnya dia bisa lebih murni gitu ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, jadi ada energi di mana dia itu sedang merasa nggak tenang, sedang merasa nggak fokus gitu ya. Jadi dia butuh sekali energi yang sebenarnya dibersihkan. Jadi kalau dia menarik diri dari kamu pun, karena mungkin dia sedang ingin membereskan energi dia yang sedang berantakan di dalam pikirannya, batinnya dia teman-teman ya. Dan salah satunya kenapa dia jadi kangenin kamu, dia merindukan kamu, ini adalah mungkin sekali bentuk dari manifestasi kalian yang banyak menarik orang ini supaya bisa kembali ke dalam kehidupan kamu, atau biar dia teringat terus sama kamu gitu ya. Itu sangat mungkin. Dan di sisi lain dia juga mungkin sedang memanifestasikan hal-hal yang dia inginkan untuk terwujud jadi nyata di dalam kehidupannya dia. Jadi mungkin ada yang merasa aku perlu manifestasi mimpi aku jadi nyata, mungkin soal keluarga, mungkin soal keuangan dia, soal finansial dia, keadaan dia, kesehatan keluarganya, kayak gitu teman-teman ya. Makanya ya, kenapa salah satunya dia manifestasikan itu, karena dia membutuhkan itu untuk supaya dia bisa lebih stabil teman-teman. Jadi di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin saja sedang tidak stabil dalam banyak hal, dan dia percaya kalau ya manifestasinya jadi nyata, apa yang dia doakan, dia taruh energi di sana, itu akan membantu dia untuk jadi stabil, untuk bisa mengambil langkah berikutnya seperti apa. Kita lanjutkan ya energinya. Terus teman-teman, kalau Sora lihat di sini, sebenarnya dia tahu di batin terdalam dia itu punya takdir cinta sama kamu. Dia merasa bahwa memang pertemuan dengan kamu, apa yang berjalan kayak gitu ya di antara kalian adalah sebenarnya adalah salah satu energi dari takdir semesta
Hanya kalau Sora lihat orangnya di sini itu cenderung denial, cenderung menolak kayak gitu ya, cenderung nggak stabil. Makanya dia susah untuk menyadari gitu ya, atau bukan menyadari sih, lebih tepatnya susah untuk mengakui koneksi di antara kalian, teman-teman ya. Karena memang kalau Sora lihat ada salah satu kendala juga adalah memang tentang masalah keluarganya ya. Jadi mungkin banget saat ini dia sedang lagi fokus banget sama keluarganya, mungkin mengutamakan keluarganya di atas segalanya. Mungkin ada masalah internal keluarga ya teman-teman, yang mungkin berhubungan dengan finansial dan sebagainya ya. Hanya orang ini memang banyak tidak bijak, makanya dia banyak denial atau banyak tidak mengakui bahwa kalian tuh punya koneksi gitu ya, bahwa sebenarnya batinnya sangat kangen-kangen kamu gitu ya. Dan sebenarnya semakin kesini itu semakin dia menyadari bahwa dia tidak mungkin memungkiri bahwa di batin terdalam dia tahu gitu ya, ini tidak bisa dipungkiri terus ya. Apalagi kalau Sora lihat banyak dari mereka yang ketika sedang menyendiri, merenung, itu bisa merasakan semakin kuat sebenarnya koneksinya gitu ya. Dan sebenarnya ada bagian dari inner child dia yang memang mungkin banget belum kelar, bermasalah kayak gitu ya. Jadi banyak, mungkin dia susah percaya sama orang, banyak dikecewakan, banyak dilukai. Dia tidak mau berkegantungan sama orang dalam segi energi dan apapun, tapi sebenarnya batin terdalamnya dia itu butuh kamu gitu ya, butuh seseorang yang mendukung dia, support dia teman-teman ya. Karena sebenarnya dia butuh energi kamu sih. Nomor satu, dia paling butuh tuh energi kamu. Energi kamu yang mungkin support, menenangkan. Teman-teman, energi itu tidak terlihat secara mata kasat ya, gitu ya, secara mata nyata, tapi dia bisa dirasakan. Energi itu berupa perhatian, kasih sayang, rasa peduli, itu akan sangat bisa kita rasakan ya. Dan itu yang sebenarnya sangat-sangat dia butuhkan dari kamu. Hanya selama ini dia itu menyembunyikan kenyataan bahwa dia sangat butuh sama kamu ya, dan sebenarnya ada sisinya di dalam diri dia tuh yang sebenarnya rapuh gitu ya. Rapuh, banyak terluka, banyak kecewa, merasa insecure sendiri, ngambek kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam diri dia tuh banyak sisi kekanak-kanakan sekali teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat ya, dia itu membuat semacam batasan gitu ya, atau mau membuat dalam tanda kutip boundaries atau batasan, membangun dinding atau pemisah tidak nyata di antara kalian. Karena kalau Sora lihat dia itu memang ya mungkin sedang belum siap untuk yang namanya tanggung jawab lebih gitu ya. Dan dia memang salah satunya adalah mungkin apa yang terjadi di keluarganya itu memang juga menjadi salah satu tanggung jawab dia, dan dia merasa dia harus fokus dulu ke sana teman-teman ya. Dan dia itu sebenarnya secara energi sangat capek gitu ya, secara energi fisik ataupun energi batin gitu. Dan semua fokusnya kealihkan ke sana. Jadi dia berusaha tidak peduli karena dia mungkin banget udah draining energinya teman-teman. Tapi banyak pertanda, banyak simbolisasi, banyak sinkronisasi yang tidak bisa lagi dia pungkiri bahwa memang kalian tuh terhubung. Batinnya dia itu membutuhkan kamu di dalam hidupnya dia teman-teman. Dan sebenarnya ada kerinduan dia untuk bisa berkomunikasi gitu ya, karena selama ini mungkin komunikasi di antara kalian sedang terhambat, apalagi banyak cuma chatting-chattingan ya. Itu kan beda dengan ketemu langsung, dipeluk dan sebagainya gitu loh. Karena dia juga menyadari di sisi lain dia posisinya sedang tidak bagus, sedang tidak baik-baik aja. Posisi dia nabrak sini salah, nabrak situ salah teman-teman gitu ya. Jadi dia butuh waktu memang untuk lebih banyak mendalami apa yang sedang terjadi sama hidupnya dia, merenungi gitu ya apa yang sedang terjadi sama hidupnya dia. Kita lihat dulu ya, siapa orang ini. Teman-teman, kamu berdealing dengan orang yang tipenya memang cuek. Ya, dari awal kamu kenal sama dia cenderung cuek ya. Jadi dia mungkin lebih mengutamakan teman-temannya dia, atau awalnya memang kalian seperti cuman kayak teman aja, santai aja ya. Dia orangnya jadi kayak kesannya acuh tak acuh ya teman-teman. Di sini ada pizza, jadi bisa saja menyatakan bahwa ya nggak semua, tapi mungkin beberapa dari mereka suka makan pizza. Terus berikutnya teman-teman, kalau Sora lihat di sini,
hubungan kalian itu terasa walaupun cuma sebentar gitu, ada yang terasa udah sangat lama, atau memang ada proses di dalam hubungan kalian yang sangat-sangat lama. Jadi memang proses dalam menjalankan hubungan ini seperti sebuah perjalanan panjang ya teman-teman. Banyak menunggu, banyak pasif, entah dia yang pasif, kamunya juga pasif pada akhirnya teman-teman ya. Kalau Surah lihat di sini, memang kamu berdilik dengan seseorang yang kamu tuh harus men-taking care dia. Dia mungkin saja kekanak-kanakan sebenarnya ya. Dalam sisi yang lain dia tuh sebenarnya butuh diperhatikan, kekanak-kanakan, manja kayak gitu ya. Dan orang ini tuh memang sedang banyak yang harus dia bereskan. Jadi mungkin banget pada saat ini dia mengambil jarak sama kamu dan cuek, karena dia itu memang harus menyelesaikan apa yang di dalam dirinya dia. Dan ini juga menandakan bahwa memang dia perlu diberikan waktu untuk jeda, untuk pemberesan ke dalam dirinya sendiri. Ini juga menandakan mungkin banget orang ini tuh senang bersih-bersih ya. Orang ini banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak nervous, banyak gugup gitu ya. Jadi dia tuh cuek itu berusaha untuk tidak tidak punya kekhawatiran lain. Karena dia mungkin kalau surat di sini ada takut ya. Ada takut kamu nggak bisa terima dia takut kebergantungan sama kamu dalam banyak hal, dan dia masih bingung gitu ya. Segala sesuatu tuh belum jelas, masa depan juga belum jelas ya. Kamu mungkin saja kenalan sama dia melalui internet kayak gitu. Kamu banyak bicara sama dia melalui internet, atau dia kerjanya berhubungan dengan internet teman-teman ya. Selain itu, kamu berdealing dengan seseorang itu yang sedang berusaha untuk menaikkan situasi dan keadaan dia. Jadi kalau sekarang mungkin situasi dia sedang stagnan, dia bisa pingin lebih baik, pingin ada pencapaian, sedang ada yang pingin dia kejar teman-teman di sini ya. Dan kalau Sora lihat, ada yang memang tuh, ada yang saat ini sebenarnya itu sedang, tadi yang Sora udah bilang, ada masalah dalam kesehatan, ada yang mungkin sedang sakit secara fisik ataupun secara energi. Dan salah satu obatnya memang sebenarnya energi dari kamu ya. Oke. Dan kamu tuh sebenarnya punya daya tarik sendiri buat dia ya. Kamu tuh punya daya tarik secara fisik gitu ya, yang sangat kuat ke dia teman-teman. Hanya dia lebih memilih untuk memendam banyak pikiran dia soal kamu gitu ya. Karena memang satu, dia itu memang sedang penuh pikirannya. Dan kalau Sora lihat di sini, banyak hal yang memang harus dia beresin. Jadi dia memilih untuk tidak terbuka, kelihatan cuek ya. Karena memang orangnya itu ngeyel juga sih. Ngeyel, keras kepala. Mungkin dia tidak mau kelihatan dikasihani. Dia tidak mau bergantung sama orang lain. Di sini juga kalau Sora lihat tipe yang kalau ada apa-apa, nge-keep sendiri, nahanin sendiri gitu ya. Dan sebenarnya hasrat sama kamu tuh sangat-sangat kuat. Jadi mungkin banget ketika tidak ada kamu, sebenarnya dia sangat mencari-cari kamu teman-teman tuh. Dan banyak banget elemen ya di dalam hidupnya dia, dalam tindakan, dalam pikiran, dalam finansial tuh semuanya nyambung sama kamu tuh. Sebenarnya di sini tuh ada ego dia, sombong dia. Jadi walaupun dia itu sebenarnya sedang lagi sulit, lagi susah, atau meskipun dia ada salah sama kamu, karena mungkin nggak mau terbuka, nggak mau jujur, dia itu nggak mau kelihatan lemah di depan kamu. Dia nggak mau kelihatan sebagai yang nyari kamu, nggak mau kelihatan sebagai yang butuh kamu, gitu loh. Yang sebenarnya dia rasakan ke kamu, Sebenarnya dia udah gak sabar teman-teman, dia udah gak tahan. Dia sangat butuh kamu, dia sangat butuh keberadaan kamu ya. Karena memang terakhiran ini banyak sekali pertanda yang semuanya itu mengarah ke arah kamu. Banyak banget pertanda, walaupun dia menghindari, semuanya itu menyatakan bahwa dia sebenarnya terkoneksi sama kamu. Teman-teman kita coba lihat ya. Ada apa sebenarnya kamu sama dia? Apakah ada hal lain yang berdampak dalam hubungan kamu selain situasi keluarganya dia dan keadaan dia? Yang pertama teman-teman, memang kalau aku Sora lihat dia itu tadi ya, memilih untuk berdiam diri karena memang ada energi di mana dia jenuh, dia capek, dia lelah. Jadi secara emosional tuh draining. Jadi kalaupun ada masalah di antara kalian, jadi seperti susah untuk ketemu jalan tengahnya karena dia itu sedang merasa pengen narik diri, lagi pengen sendirian ya. Dan akhirnya karena banyak kendala yang sedang dihadapi sama dia, termasuk kelelahan tadi, akhirnya tidak ada energi pergerakan dari dia, tidak ada aksi dari dia ya. Jadi mungkin apa yang dia janjikan sama kamu,
apa yang diusahakan sama kamu, kok dia seperti stagnan dalam menjalankan hubungan sama kalian, gitu ya. Karena memang nggak ada energinya gitu loh ya. Dia pengen bergerak itu tapi benar-benar lelah dan capek. Dan karena banyak beban pikiran, akhirnya secara komunikasi itu sama kamu akhirnya banyak konflik, salah paham, sensitif, dianya mungkin jadi sensi, kamu pun jadi ikutnya sensi, kayak gitu ya. Terus habis itu ini itu jadinya salah paham gitu ya. Kenapa? Kan dia energinya nggak stabil, jadi bisa moody banget ya. Tuh. Dan akhirnya kamu banyak kecewa, dia banyak kecewa, dia karena nggak bisa kontrol juga apa yang dia omongin sama kamu, tanpa sadar jadinya menyakiti gitu ya. Selain memang kalau Sora lihat, balik lagi ujung-ujungnya nggak lain nggak bukan memang masalah keluarga, masalah finansial gitu ya. Itu yang paling kuat ya. Dan di sini bisa saja ada masalah lain, tapi intinya adalah memang kalau Sora lihat ujung-ujungnya komunikasi nggak bagus karena pikiran dia mumet ya. Dan dia tahu dia banyak melakukan kesalahan yang besar sama kamu ya. Tadi Sora udah bilang, mungkin tanpa sadar dia itu ngomong yang nyakitin kamu, ngomong yang melukai kamu, kayak gitu loh, memperlakukan kamu dengan gak baik. Tuh. Dan akhirnya karena banyak masalah yang sedang dia hadapin, dia emosional nggak stabil, akhirnya dia tidak bisa memenuhi apa yang dia janjikan sama kamu. Jadi mungkin dia banyak mencari pelarian, banyak ngindar. Kalau ditanya ada apa nggak, bersikap sesuka-sukanya dia ya. Jadi orang ini tuh seperti lagi nggak bisa berpikir apa-apa dan cuma fokus ke saat ini ya. Namun kalau secara energi dia butuh keberadaan kamu tuh. Dan dia sedang menjalankan apa yang dia sedang jalankan sekarang. Menurut dia salah satunya adalah konsekuensi dari hal-hal yang pernah dia lakukan di masa lalu gitu ya. Dan dia tuh seperti sedang berusaha untuk menyelesaikan karma dia sendiri. Dan kamu itu sangat mungkin masih memegang bagian dari hatinya. Jadi walaupun di komunikasi kalian banyak bermasalah, banyak konflik, tapi sebenarnya dia masih sayang sama kamu ya. Cuman ego ya, kalaupun salah susah mau minta maaf. Dia lagi kangen-kangennya sebenarnya sama kamu ya. Dia sering liatin foto kamu, sering membayangkan kamu ada di dalam dirinya dia, deket sama dia ya, kamu peluk dia. Karena memang sosok kamu sebenarnya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kamu yang paling memahami, kamu yang paling mengerti, dia juga paling butuh kamu, ya. Tuh, dia sebenarnya pengen nyari kamu, tapi dia seperti maju mundur karena energi dia belum stabil kan, ya. Dia mungkin bingung mau mulai bicara dari mana. Terus habis itu juga mungkin takut mengalami penolakan. Ya masih nggak stabil lah ya. Karena memang kepikiran soal kamu itu, kamu tuh masih kuat ya, membayang di hati dan pikirannya dia. Dan dia itu sebenarnya masih terus ngerasa bersalah sama kamu ya. Tapi orang ini ya itu tadi ya, gengsi untuk mau ngakuin dia salah sama kamu gitu ya. Yang sebenarnya dia rasakan ke kamu, teman-teman, ini sebenarnya dia itu masih punya energi yang sangat kuat, tertarik sama kamu. Ya, dia masih sangat sayang, walaupun dia kelihatan cuek, dia kelihatan tidak peduli, tapi sebenarnya dia itu masih sayang. Dia hanya merasa aku belum siap ngadepin apa-apa sekarang, aku masih banyak stres, masih banyak nggak siap, masih banyak ini dan itu, emosional banget deh. Ya, karena memang yang dia pikirkan untuk fokus jangka panjang dan saat ini memang fokusnya dia untuk jangka panjang adalah masalah dia dan penyelesaian masalah keluarga. Ya, dan dia pingin untuk segera ada pergerakan. Jadi kalau Sora lihat, dia memang sedang fokus dulu terhadap sesuatu hal gitu ya untuk jangka panjang. Dan sebenarnya ada energi dia pingin bergerak secepatnya, hanya mungkin tidak saat ini teman-teman gitu loh. Karena dia sedang ada yang dia rencanakan, dia sedang mempersiapkan diri, sedang mempersiapkan keadaan dia, menyelesaikan masalah dia, mempersiapkan pikirannya dia teman-teman gitu loh. Kan? Banyak yang harus diberesin, banyak hal yang harus di-healing, bukan cuma keadaan dia, emosi dia juga harus ditenangin atau disembuhkan teman-teman ya. Apalagi di sini banyak dari kalian yang LDR gitu ya. Jadi kalau dia mau datang ke, sebenarnya dia butuhnya tuh kontak secara fisik gitu ya. Dia butuh kehadiran kamu, butuh pelukan kamu, butuh energi langsung dari kamu gitu loh. Dan dia akan memulai komunikasi nanti dengan kamu segera, memulai dengan texting dan sebagainya. Tapi memang saat sekarang fokusnya dia adalah menghealing dulu situasi keadaan dia, menghealing dulu moodnya dia yang nggak bagus teman-teman.
Tapi ini adalah ada energi terikat. Jadi kalau Sora bilang ya, pada akhirnya orang ini akan selalu kembali ke kamu. Tuh, ya karena dia tahu. Gimana pun juga pada akhirnya kamu akan selalu menerima dia. Gitu loh. Karena di sini ada energi yang kuat yang mengikat satu dengan yang lain. Pada akhirnya dia akan selalu kembali, tuh kan? Ini hanya masalah waktu, orang ini akan datang ke kamu. Sora tidak tahu berapa lama yang dia butuhkan untuk merencanakan dan menyelesaikan urusannya. Tapi teman-teman yang perlu disadari adalah dia sadar kalau ini banyak kesalahan dia, bukan kamu, dan dia memilih untuk tidak banyak bicara dulu sekarang karena memang belum siap. Tuh kan? Mungkin dia akan sangat terlambat nanti gitu loh. Tapi ya memang kenyataannya belum siap untuk saat ini. Gitu loh, belum siap untuk datang. Ya. Masih banyak proses yang harus dia lewati. Masih banyak hal yang ingin dia capai. Pak, masih banyak hal yang harus dia penuhi satu demi satu, teman-teman, ya. Jadi dia akan menunjukkan usahanya karena dia sedang membangun satu demi satu, gitu ya. Cuman memang saat ini kalau Sora lihat namanya membangun itu kan tidak sebentar, ya. Jadi memang butuh kesabaran untuk kamu. Dia sedang berusaha mencari pencerahan dan dia memang butuh waktu sendiri ya. Jadi sebenarnya batinnya dia butuh kamu, cuma dia memilih untuk aku harus mencari jalan keluar sendiri, teman-teman. Tapi hasrat dia sama kamu masih sangat-sangat kuat. Jadi buat kalian yang mempertanyakan, sudah pasti dia sangat inginkan kamu. Akan ada kedatangan lagi gitu ya. Tapi berapa lamanya itu proses. Dan apa nasihat buat kamu? Nasihatnya teman-teman adalah jalankan dengan hati yang terbuka dan lebih ke arah teman-teman coba untuk fokus untuk bahagiakan dulu diri kamu sendiri. Ya, karena apa yang akan terkoneksi akan selalu terkoneksi kembali. Ini masalah waktu. Akan ada transformasi juga karena kupu-kupu. Jadi teman-teman coba ya, walaupun memang tidak mudah, angkat dulu mood kamu, bahagia dulu mood kamu biar bisa menular juga ke dia, teman-teman. Kirimkan energi positif ke dia gitu ya. Maka awal baru akan datang. Jadi sabar ya, itu udah di depan mata tapi semua masih proses gitu. Ya. Jadi memang kamu harus punya keyakinan juga gitu bahwa memang benar hubungan ini ada koneksinya gitu loh, teman-teman ya. Dan memang harus diikhlasin sih. Dari kemarin kartu Sora tuh selalu ngomongin ikhlas. Jadi memang manusia-manusia zaman sekarang termasuk aku memang punya masalah dengan yang namanya ikhlas. Memang ikhlas itu ilmu tertinggi yang paling sulit. Ya, sabar udah sulit, ikhlas apalagi. Sabar aja udah susah, apalagi ikhlas. Sabar dan ikhlas itu nggak gampang. Ya, jadi ini memang nggak ada yang bisa kamu lakukan dan nggak ada yang bisa kamu paksakan karena memang energi dari semesta memang harus berproses. Tapi paling tidak kamu tahu bahwa ikatan ini nyata, di balik cueknya dia sebenarnya dia masih sayang. Itu sih intinya. Ya, jadi kalau Sora bilang jangan dipaksakan, ikhlaskan sambil kamu tetap berproses di dalamnya. Untuk teman-teman yang mungkin ingin menenangkan batinnya, karena mungkin bisa saja menjadi emosional, cakra hati bermasalah, cakra tenggorokan masalah. Sora hari ini ketemu sama klien dan dia belum cerita, dia udah nangis, udah susah mengungkapkan emosinya. Dan ternyata harus di healing. Jadi aku tadi treatment dia dulu, baru kita mulai pembacaan. Nah itu ternyata cakra tenggorokannya masalah, teman-teman. Dia nggak bisa mengungkapkan itu. Jadi dia belum cerita, belum nanya apa, udah nangis. Gitu ya. Jadi akhirnya tadi dia juga pesan, akhirnya Sora bilang oke, nanti saya kirimin gitu ya. Nah ini teman-teman ada cincin bulan ya dari batu Amazonite. Dia berisi energi healing untuk memberikan ketenangan batin, untuk membantu emosional, membantu komunikasi yang bermasalah, biar bisa bicara, biar bisa komunikasi, biar bisa lebih tenang. Karena Amazonite itu batu kedamaian dan batu yang menstabilkan mood juga ya. Jadi untuk kamu yang merasa butuh, silahkan cakra hati dan cakra tenggorokan bermasalah, membantu komunikasi, biar nggak salah paham, biar kamu nggak disalahpahamin, biar nggak emosional. Otomatis energi kamu lebih tenang ya. Ini memang menenangkan sekali batunya. Bulan sabit adalah lambang dari perilaku positif dan pikiran positif. Dibeli selagi masih ada di Instagram Sora, harganya 225.000 selagi masih ada stoknya karena Sora tidak bisa restock. Karena kalau pesen nanti kalau kamu mau PO nggak bisa cuma 1-2, dia harus puluhan karena Sora beli di supplier besar. Dan ini barangnya import. Udah selesai pun Sora harus kerjakan dengan energi healing. Jadi yang kamu beli itu bukan cuman batunya, kamu juga beli programnya
ya, yang udah Sora program. Atau kalau nggak mau ribet, langsung saja di Tokopedia, linknya sudah Sora sematkan di bawah, langsung diklik, langsung check out, langsung bayar gitu ya, dikirimkan ke tempat kamu. Dan nanti kalau udah nggak ada, baru nanti kamu nyesel ya. Dan semua batu yang Sora program itu tidak pernah sama fungsinya antara batu yang satu dengan batu yang lain ya. Tidak sama batunya dan tidak sama fungsinya. Jadi dibeli dari sekarang untuk dikoleksi juga ya teman-teman. Ini cantik banget tuh, Amazonite. Tinggal di Google. Oke, stok tipis terus. Untuk teman-teman cowok, kamu juga bisa belikan itu untuk pasangan kamu. Bisa belikan itu juga untuk bisa belikan untuk pasangan, bisa belikan untuk mamahnya gitu ya. Kalau energi mereka positif, kamu ketularan lah ya. Jadi berikan tanda cinta yang memang pas. Untuk astrologi ada Scorpio, Aries, Pisces, Capricorn, Leo, Taurus, dan ada Gemini, serta satu lagi ada Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ya teman-teman, kita coba sekarang ke alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Oke. Teman-teman yang kepingin beli kartu, pengen beli alat-alat pembacaan, pengen booking personal reading, pengen baca bazi buat tahu jalan hidup, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? YGNT ZITH ICVF GADR dan ada U serta W ya. 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kode kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya. Buat kekurangannya minta maaf. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.